Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nuraini. Saya dari Prodi Gizi semester 2B akan mereview materi pada pertemuan keempat mengenai sistem religi dan kaitannya dengan budaya makan. Yang pertama, mengenai sistem religi. Sistem religi atau sistem kepercayaan berfungsi untuk mengatur kehidupan antara manusia dengan Sang Pencipta. Contohnya, agama Islam melakukan ibadahnya di masjid, agama Hindu melaksanakan ibadahnya di pura, dan agama Kristen dan Katolik rutin melaksanakan ibadahnya di gereja. Setiap agama memiliki ajaran yang berbeda dan hal ini akan berpengaruh dengan perilaku makan pada setiap orang. Salah satu contohnya seperti dalam ajaran Islam, yaitu melarang minuman beralkohol, babi, dan lain-lain. Agama Hindu melarang makan daging sapi dan memperbolehkan daging babi. Dalam upacara keagamaan pun memiliki perbedaan. Misalnya, upacara agama Hindu ada ngaben, nyepi. Di Kristen upacara keagamaannya seperti ada kenaikan Isa Al-Masih, upacara Paskah yang identik yang dengan telur, Natal yang identik dengan pohon Natal. Terus di agama Islam ada Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Isra Mi'raj. Jadi setiap agama itu mempunyai aturan, ajaran, atau pedoman atau suatu tuntutan bagi setiap yang menganut ajaran tersebut. Yang selanjutnya, budaya makan. Budaya makan itu yang berkaitan dengan perilaku dan kebiasaan makan yang merupakan kebudayaan makan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu kelompok orang di mana ia hidup. Budaya makan masyarakat juga bergantung pada selera, cita rasa, kenikmatan, dan daya terima akan suatu makanan. Jadi budaya makan itu adalah merupakan perilaku atau kebiasaan makan serta budaya dalam memilih dan menentukan makanan yang dikonsumsi pada masyarakat yang berlandaskan pada pandangan tertentu yang berasal dari adat istiadat secara turun-temurun yang mana masih menjadi panutan bagi masyarakatnya. Jadi di setiap tempat atau daerah itu pasti memiliki budaya makan yang berbeda. Seperti contohnya di Kupang, makanan pokoknya itu ada jagung, sagu, dan kelapa. Kalau di Indonesia ya biasanya mereka menyukai makanan pedas, lalapan, sambal. Dari cara penyajiannya pun juga berbeda-beda di setiap tempat atau daerah itu. Di berbagai negara juga memiliki berbagai perbedaan juga, seperti di Indonesia makan lebih sering pakai tangan langsung atau pakai sendok dan garpu itu dengan menggunakan tangan kanan. Kalau di negara lain tuh biasanya suka ada yang pakai garpu dan pisau. Di Korea, Jepang, Cina mereka biasanya makan pakai sumpit. Di Thailand juga kan banyak yang ateis, jadi mereka banyak mengkonsumsi makanan yang non halal. Di Arab biasanya kalau makan kambing tuh suka dimakan utuh dan dimakan rame-rame. Makanan cepat sajinya pun berbeda rasanya dengan makanan cepat saji yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu bumbunya atau rasanya itu lebih kuat dan biasanya banyak rempah-rempahnya. Berbeda halnya dengan di Arab. Makanan khas itu erat kaitannya dengan etnis, budaya daerah, dan agama. Hal paling penting, makanan terkait erat dengan agama. Makanan juga mengandung aspek budaya. Pilihan bahan-bahan makanan atau proses ritual yang dijalankan oleh kelompok agama kadangkala hidangan diolah untuk menghindari hal yang tabu atau sesuatu yang dilarang. Jadi setiap komunitas itu punya budaya
makanan yang khas. Budaya ini melambangkan warisan dan aspek sosial kultur. Makanan yang disajikan oleh kelompok etnis itu bersifat unik dan khas dan subjektif karena perbedaan geografis, faktor lingkungan, pilihan bahan pangan, dan ketersediaan sumber tanaman atau hewan. Jadi, keyakinan adat, hukum makan agama, dan pengelompokan sosial itu adalah karakteristik yang ada pada budaya. Sementara etnis itu kaitannya dengan ras, orang, atau kelompok suatu budaya. Jadi intinya agama, kepercayaan, dan adat itu memberi pengaruh yang kuat pada kebiasaan makan, seperti makanan yang tabu atau sesuatu yang dilarang. Beberapa makanan etnis juga disebut dalam kitab suci, seperti Alkitab, Al-Quran, kitab suci Buddha. Jadi, sebagian besar makanan etnis itu dipengaruhi oleh agama, terutama hal yang tabu dan yang dilarang. Contohnya, agama Buddha Ortodok itu menghindari daging dan ikan. Kalau menyembelih hewan itu harus dilakukan oleh orang di luar agama Buddha tersebut. Kalau ada kepercayaan Cina Konfusianisme, yaitu mementingkan moralitas dan perilaku. Kalau Taoisme itu memusatkan perhatian pada hasrat dan pengobatan, dan juga menjadi dasar perayaan dan festival. Budaya umat Buddha Tibet itu tidak melarang makan daging dan arak, tapi orang Tibet tidak makan hewan kecil karena percaya bahwa membunuh hewan kecil itu lebih berdosa daripada hewan besar seperti sapi. Terus makanan Kristen, roti biasanya disematkan di tangan atau di lidah. Terus anggur melambangkan darah Kristus. Roti, ada yang namanya roti Paskah. Paskah itu adalah roti ragi dan manis yang melambangkan hijrahnya kaum Yahudi dari Mesir. Untuk muslim itu diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, minuman yang beralkohol atau minuman yang memabukkan, sesajen, dan lain-lain. Menurut hukum halal Islam, makanan itu disiapkan tanpa minuman yang beralkohol. Jadi secara tradisional di anggota laki-laki itu biasanya makan terlebih dahulu lalu wanita. Terus di Indonesia tradisi ketika bulan Ramadan itu biasanya suka berburu takjil atau membagi-bagikan takjil ketika di sore hari. Untuk Hindu dalam kitab sucinya makan itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada Sattvatika, yaitu menandakan kemakmuran, usia panjang, kecerdasan, kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan, seperti buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, sereal, dan permen. Terus yang kedua makanan Rajasika, yaitu menandakan aktivitas kegairahan, itu mencakup makanan pedas, asam, dan asin. Dan yang ketiga makanan Tamasika, itu memabukkan dan tidak sehat, yang mana menyebabkan penyakit inersia. Makanan Hindu itu mengikuti konsep kemurnian dan kekotoran dan menentukan hubungan pribadi dan kasta. Orang Hindu secara tradisional itu vegetarian, namun kebanyakan Brahmana itu non-vegetarian karena sapi dianggap sakral. Brahmana juga tidak makan bawang putih dan bawang merah dan arak dan makanan yang dipersembahkan ke kuil. Orang India Veda itu menikmati hidangan dengan duduk di lantai, itu biasanya. Terus pada konteks budaya bangsa pada umumnya, makanan itu tidak hanya semata-mata hanya sebagai pasokan makanan yang kaya gizi dan nutrisi untuk mempertahankan kehidupan jasmani saja, tetapi juga ada nilai budaya yang terkait di dalamnya, seperti struktur sosial, sistem religi, dan sistem ekonomi. Sajian makanan tertentu juga ada yang dipersembahkan untuk dewa atau sesajen dari makanan mentah dan tumpeng. Seperti di Hindu,
Hindu itu sapi merupakan hewan suci karena merupakan kendaraan Dewa Siwa. Sedangkan Islam yang dilarang itu adalah babi karena kotor dan haram. Jadi menurut ajaran dan agama masing-masing, larangan ini bersifat mutlak karena sudah tertulis dalam kitab suci masing-masing agama dan tidak bisa dirubah, tidak bisa ditawar-menawar lagi. Jadi agama itu sangat berpengaruh terhadap kebiasaan makan kita. Di berbagai dunia atau di berbagai negara juga memiliki agama yang agama yang berbeda-beda, yang mana agama atau kepercayaan yang berbeda-beda itu mempengaruhi atau menjadikan kebiasaan makan setiap orang atau setiap kelompok itu pun juga jadi berbeda-beda. Karena setiap orang atau kelompok yang memiliki agama biasanya mereka itu makan berdasarkan apa yang tertulis di kitab suci mereka gitu. Seperti makanan yang boleh dimakan atau dan makanan yang dilarang. Kecuali yang tidak beragama mungkin mereka apa saja dimakan. Jadi sistem religi ini sangat berkaitan atau berhubungan dengan kebiasaan makan kita. Itulah beberapa pembahasan mengenai kepercayaan atau agama atau religi yang berkaitan dengan kebiasaan makan atau budaya makan. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.